أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan BP Jam Sostek, pemirsa dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Tentunya mudah-mudahan Allah memperkenankan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur terhadap segala kenikmatan yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam tidak lupa pula kita curahkan, kita limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa melaksanakan segala kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh beliau baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, insan BP Jam Sostek pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hari ini berkumpul bersama dengan orang-orang soleh di samping saya ini yang luar biasa insya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dimanapun kita berada akan diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kemudian diberikan rahmat dan keridhaannya, amin ya rabbal alamin. Kita ada di satu program spesial dari PHBI BP Jam Sostek, dari BP Jam Sostek, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Podcast Ramadan Enjoy yang luar biasa ini ya. Kita di pertemuan perdana ini alhamdulillah telah bergabung bersama kita, berkumpul bersama kita salah satu orang yang spesial tentunya ya, pemirsa insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah. Yang pertama, narasumber pertama kita ada Bapak Dr. Hamidullah Mahmud MA. Kemudian juga tadi qori kita adalah Imam Rawatib di Masjid Al-Amanah Plaza BP Jam Sostek, Ustadz Gesta Fibriasis Yudin. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kif halukum? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Mohon izin Ustadz didekatkan sedikit ininya. Siap. Masya Allah. Wow. Nah, mantap. Gimana kabar Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, semua tamam ya, berjalan dengan lancar ya. Meskipun tadi ada beberapa drama Pak Ustadz ya. Baik, pemirsa insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Dr. Ustadz Hamidullah Mahmud MA ini adalah salah seorang dosen aktif di Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta, yang ada di Ciputat di sana ya. Kemudian beliau adalah seorang direktur Fakultas Dakwah UIN Universitas Islam Negeri Jakarta, betul Pak Ustadz? Direktur Master Management ya. Master Management ya Pak Ustadz. Masya Allah luar biasa. Magister Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah ya Pak Ustadz ya. Ya, Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah, Masya Allah. Dan ilmu komunikasi, subhanallah. Kemudian beliau menempuh strata 1 atau S1-nya di Al-Azhar Kairo.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kemudian S2-nya di Universitas Islam Negeri Jakarta di UIN, tempat beliau sekarang mengampu. Kemudian juga S3-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, ini yang menarik nih. Kemudian di samping saya ada Ustadz Muhammad Gesta Fibriasis Yudin selaku Imam Rawatib di Masjid Al-Amanah Plaza BP Jam Sostek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur ya. Baik. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menarik adalah insan BP Jam Sostek, pemirsa yang dirahmati Allah. Ternyata kami bertiga ini adalah satu alma mater ya. Karena saya S1-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Pasar Jumat sana. Ustadz Gesta S1 dan S2-nya di PT IKI juga, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S3-nya Pak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud ini di PT IKI juga ternyata pemirsa insan BP Jam Sostek ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertiga ini satu alma mater, juniornya Pak Dr. Mahmud ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan hari ini adalah perkumpulan yang juga nanti kita dikumpulkan di surga Pak Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menarik ya. Karena pada podcast Ramadan Enjoy kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran yang luar biasa tentunya ya. Tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca namun kita kayaknya nggak tahu nih tafsirnya apa sih isi dari ayat-ayat yang sering kita baca. Pada kali ini kita akan membaca surah Al-Fatihah ya. Luar biasa, surah Al-Fatihah ini surah yang sering banget kita baca. Namun barangkali kita belum tahu nih maknanya apa khasiatnya. Dan juga kita kan sering dengar bahwa Fatihah itu bla 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 dan bla gitu ya Pak Ustadz ya. Nanti insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Pak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud. Baik, kita akan mengupas surah Al-Fatihah dari tafsirnya seorang mufassir ternama juga ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah, beliau adalah Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni. Ini tafsirnya namanya tafsir apa ini Pak Ustadz? Iya, baik, terima kasih para pemirsa insan BP Jam Sostek yang saya hormati. Tafsir ini dikenal dengan tafsir As-Sobuni. Sebetulnya nama As-Sobuni itu adalah nama pengarangnya, yang nama lengkapnya itu Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil As-Sobuni. Oh, Masya Allah. Gitu. Ya, nah kemudian dia mengarang buku itu, kitab tafsir bisa dibilang dalam kategori tafsir kontemporer gitu ya. Karena nanti kita akan lihat kelebihan tafsir ini di bahasanya yang ringkas, sederhana gitu ya. Yang memang menjadi budaya kultur, sosial kultur kita juga, bahwa hari ini banyak orang yang hidupnya ingin yang instan, yang cepat. Rupanya beliau menangkap hal itu, sehingga dituangkan dalam tafsirnya ini beberapa pendapat ulama terkemuka diperas dalam bahasa yang sedemikian mudah dicerna oleh kalangan umum gitu. Masya Jadi Allah. beliau ini lahir di Aleppo ya, di Syria tahun 1928 dan qadarullah baru meninggal 19 Maret 2021. La haula wala quwata. Itu artinya 1 tahun lebih dikit ya Pak Ustadz ya? Lebih sedikit, makanya kita kehilangan seorang ulama besar gitu ya, yang ilmunya diakui oleh dunia, dunia Islam utamanya. Masya dan Allah. buku yang ada di tangan saya, Subatut Tafasir, merupakan ringkasan ya dari pokok-pokok kumpulan tafsir itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Masya Allah. Gitu, ya. Sebab dulu juga, mohon maaf Pak Ustadz, saya juga dulu belajar At-Tibyan, ilmu Al-Quran itu kan beliau memang kayaknya konsentrasinya di ilmu Al-Quran gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, sebetulnya beliau ini termasuk salah satu lulusan alma mater saya juga ya. Al-Azhar, Masya Allah, ya, tahun 1954. Sebetulnya lebih ke syariah
ya, karena tesisnya ada tentang perundang-undangan syariah. Masya Allah. Tapi juga beliau juga dikenal ahli dalam ilmu-ilmu Al-Quran gitu, sehingga mengajar juga di Mekah ya, di universitas di Mekah mengajar ulumul Quran. Dan betul seperti antum bilang tadi bahwa karya beliau memang tidak cuma satu. Benar. Tidak cuma satu. Ada 8. Di antaranya tadi Tibyan fi ulumil Quran. Ada lagi Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Tobari gitu. Masya Allah. Dan ini karya monumentalnya yang banyak mendapatkan pujian dan mulai banyak juga dikaji di Indonesia ya. Kalau dulu tafsir Jalalain, terus tafsir Baydawi yang dipakai gitu kan, Ibnu Katsir. Nah, sekarang mulai tafsir. Baik Pak Ustadz, boleh langsung kita akan dengarkan pemaparan pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pemaparan ringkas dari Pak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud tentang surah Al-Fatihah. Insyaallah podcast kita pada kesempatan kali ini akan kita bagi 2 sesi ya. Maksud saya 2 part ya. Jadi hari ini part pertama, insya Allah besok part kedua. Karena barangkali Al-Fatihah ini agak panjang pembahasannya Pak Ustadz ya. Betul. Ya insya Allah nanti besok kita lanjut kembali insya Allah. Silakan Pak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud MA, kita akan dengarkan penjelasan ringkas dari beliau. Fadhal. Baik, sebagaimana salah satu ciri khas ya yang unik dari buku ini adalah dia menjelaskan terlebih dahulu makna global. Maka mungkin malam ini kita bicara yang global ya. Setelah itu di pertemuan berikutnya mungkin agak lebih detail gitu ya. Masya Allah. Tapi tetap dengan bahasa yang sederhana. Pertama dia buka pembahasannya tentang sedikit bicara tentang al-isti'adzah. Isti'adzah itu mohon perlindungan kepada Allah, yang beliau maknakan bi tafsiril isti'adzah al makna astajiru bi jinabillah wa atasimu bihi min syarri syaitonil ati al mutamarrid ayaduruni fi dini au dunyaya au yasudduni an fi'li ma umirtu bihi. Jadi tafsir isti'adzah menurut beliau itu adalah aku berlindung kepada Allah dan berpegang pada perlindungan itu dari apa? Dari gangguan setan yang membangkang, setan yang berpaling dari ajaran yang benar ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi aku katanya. Ketika kita baca isti'adzah itu dari agamaku dan dari ketaatanku terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian berikutnya kita nggak bahas semuanya ya karena waktu yang singkat. Betul. Beliau membuka lagi dengan tafsir sedikit tentang basmalah. Ya, nah basmalah beliau katakan wa abda'u bitasmiyatillah wa dzikrihi qabla kulli syai'. Jadi ketika kita baca basmalah yaitu seolah-olah ya kita memulai ya pekerjaan itu, bukan salah-salah, bahkan sesungguhnya ya kita itu memulai pekerjaan kita, segala pekerjaan kita itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, saya pernah membaca tafsir Sya'rawi, apa yang beliau katakan bahwa ketika orang membaca bismillah, yang artinya apa Pak Ustaz? Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut artinya kita membawa, menyertakan Allah dalam pekerjaan kita. Masya Allah. Kalau kita berjalan sama orang yang terhormat, tentu kita takut berbuat macam-macam. Iya betul. Ya kan? Karena kita tahu samping kita itu siapa. Nah ini yang kita bawa Allah. Maka kata Imam Sya'rawi, man kana Allahu ma'ahu kaifa ya'si. Siapa orang yang menyertakan Allah dalam kehidupannya, maka mustahil dia bermaksiat. Maka kita nggak pernah temuin maling motor bismillah dulu. Karena dia udah tahu itu bertentangan. Betul. Berhasil bilang alhamdulillah nggak ada. Ya, nah itu bismillah. Jadi kata Ali Sabuni dalam lanjutannya, kenapa bismillah ini ada di awal surat Fatihah gitu, liyursida al-muslimin ila ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim iltimasan lima'unatihi wa taufiqihi. Jadi ini adalah sebuah arahan dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an dimulai awalnya dengan bismillah, maka kita juga memulai segala pekerjaan kita dengan bismillah. Maka insya Allah kalau kita baca bismillah ada kebanggaan seharusnya. Ya kan, ada kekuatan karena ketika kita
berjalan bersama orang yang punya power, kita pede, kita kuat. Ini yang kita bawa Allah. Nah, ya maka itu ada buku tulisan namanya The Power of Bismillah. Ya, nah itu kata Ali Sobuni, mukhalafatan lil wasaniyin alladzina ya'dauna a'malahum bi asma'i aliyatihim wa adwaghiyatihim fayaqul bismillahillata au bismillahil uzza au bismis sya'ab wa bismi hubail. Jadi Ali Sobuni menulis dalam tafsir ini ketika Allah menulis ayatnya pertama kali dengan bismillah ya, maka itu adalah petunjuk bagi kita agar senantiasa memulai pekerjaan kita dengan bismillah, melawan ya, menolak, menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala. Karena kalau mereka ingin bekerja, dia menyebut nama Tuhannya, Bismillah, dengan nama Tuhan Lata, dengan nama Tuhan Uzza, ya, kemudian dengan nama Tuhan Hubal dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang Muslim ya tentu harus ya memulai segala sesuatu sebagaimana Al-Quran dimulai, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah, kemudian lanjutannya tafsir surat Al-Fatihah ini mulailah Ali As-Sabuni itu masuk ke pembahasan secara global. Gitu ya. Nah, kata beliau hadis surah Al-Karimah makkiyah wa ayatuha sab'u bil ijma'. Ya, ini surat makkiyah. Apa itu surat makkiyah, Ustaz? Surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang diturunkan pada periode Nabi di Mekah, gitu kan. Ada juga Madaniyah, gitu. Itu punya ciri khas khusus tuh. Ya, biasanya yang di Mekah itu ciri khasnya ayat-ayatnya itu tentang keimanan gitu ya, tentang ketauhidan, tentang akidah. Kenapa? Karena Islam belum kesebar. Nah, kalau maka surat Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun bisa dipastikan dia di Makkiyah, gitu. Tapi kalau ajaran-ajaran Islam ya, ayat-ayat Madaniyah ciri khasnya adalah ayat yang bicara tentang zakat, sholat, karena Islam sudah tersebar. Nah, kata Al-Sabuni, dia surat ini adalah makkiyah bil ijma', sepakat ulama semuanya. Kemudian wa tusamma Al-Fatihah. Kita sering bilang Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah, gitu kan? Liftitahil kitab al-aziz biha haitsu innaha awwalul Qur'an fit tartib la fin nuzul. Karena dimulainya kitab ini, Al-Qur'an ini dengan surat ini, surat Al-Fatihah, gitu kan? Fit tertib ya, dalam urutannya, la fin nuzul, bukan urutan turun wahyunya. Jadi Al-Qur'an itu susunannya bersifat taufiqi. Taufiqi ya, artinya ijtihad manusia. Kalau ayat yang pertama kali turun salah, tapi dia kan nggak ditaruh di depan ya, karena tartib yang ada di dalam Al-Quran ini sifatnya adalah taufiqi ya, bukan tauqifi. Nah, apa itu tauqifi? Kalau tauqifi itu ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW, gitu. Maka urutan dalam Al-Quran kan dari yang paling panjang, yang pendek, gitu kan, sampai ke paling pendek, gitu kan. Habis Baqarah kan berapa juz tuh Baqarah satu? 3 juz setengah. 3 juz setengah, gitu kan. Terus mulai ke bawah, gitu ya. Insyaallah. Wahya ala kusuriha wa wajazatiha qad hawat ma'anil Qur'an al-azim. Nah, walaupun dia itu pendek, gitu kan, dan singkat ya, namun demikian dia mencakup ya seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca isi Al-Quran, itu tidak lepas dari tiga. Yang pertama tentang akidah. Yang kedua tentang hukum. Yang ketiga tentang kisos. Kisos itu kisah-kisah, cerita-cerita. Ya, kalau kita bicara Islam secara utuh, maka kita juga nggak lepas dari 3 hal, yaitu akhlak,
pertama akidah, kemudian syariah dan akhlak. Gitu kan. Akhlak ini masuk dalamnya juga kisas ya kan? Karena akhlak itu bisa mencontoh para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasul-rasul yang lainnya, gitu ya. Jadi walaupun singkat, surat Al-Fatihah ini telah menggabungkan semua isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah kenapa dia disebut juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induknya buku. Yang menarik juga kenapa Al-Qur'an sering dibilang kitab gitu ya. Zalikal kitabul la raib. Gitu kan? Alif lam mim, bukan zalikal Qur'an. Gitu. Ya kan, kenapa zalikal kitab gitu. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar kata-kata tapi sesuatu yang tertulis juga. Kitab kan dari kata kataba yaktubu, menulis kitab, sesuatu yang di dalamnya ada tulisan. Nah, itulah kenapa di banyak surat gitu ya, di surat misalnya Al-Baqarah itu ya, alif lam mim, setelah itu zalikal kita pakai bilang zalika lagi jauh ya kan, padahal zalika kan jauh ya, harusnya haza aja gitu kan, ini gitu. Kenapa? Karena sebetulnya Quran itu sudah rampung di Lauhil Mahfuz. Baru diturunin munajjaman oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, fahiya tatanawalu usuluddin wa furu'ah. Ya, jadi surat Fatihah ini berisi tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Ya, tentu kita harus membuka kitab tafsir gitu ya. Nggak bisa baca begitu nggak ketemu nanti yang usul-usul atau pokok-pokok maupun cabang-cabang, apalagi kan itu uraiannya panjang ya. Tatanawalu al-aqidah. Nah, itu seperti yang kita bilang tadi ya, bicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat ya, tentang i'tiqad, percaya pada hari akhir gitu kan, tentang iman dengan asmaul husna ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, wa ifradihi bil ibadah wa isti'anah wa du'a wa tawajjuh ila jalla ala bi talabil hidayah ila dinil haq wa siratal mustaqim. Jadi isinya tentang bagaimana kita mempertuhankan Allah, meminta petunjuk ya, dengan satu ungkapan yang sering kita baca itu ihdinas siratal mustaqim. Itulah kenapa di akhir Fatihah ada kalimat amin, karena ada permohonan ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya, makanya Fatihah itu sering dipakai untuk doa karena memang ada minta kita untuk diberikan jalan yang lurus, ya, jalan yang nggak belok kayak jalan tol gitu kan. Jalannya para nabi yang diberikan nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya juga watadaru ya ilaihi bitasbit alal iman wa nahji sabilis sholihin. Ya, ini hampir sama ya penjelasannya. Yang menarik mungkin di bagian akhir fahiya kal Nah, karena banyak bahasannya tadi tuh ya, dia bicara tentang ibadah, ya kan, dia bicara tentang akidah, dia bicara tentang kisah para nabi, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gitu kan. Karena banyaknya bahasan itu, maka dia kal dia seperti induk, seperti ibu gitu, ya kan, binisbah li baqiyatus suwar ya, untuk surat-surat yang lainnya atau dibandingkan dengan surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an yang mungkin menceritakan secara parsial. Ya, misalnya surat Al-Qari'ah kan cuma bicara tentang hari kiamat gitu kan. Tapi kalau surat Al-Fatihah ini memuat semuanya, maka dia disebut kal yang kemudian kita sering bilang juga Ummul Kitab li anha jamaat maqasidul asasiyah, karena di surat Fatihah ini menghimpun ya pokok-pokok agama gitu yang tiga tadi. Gitu. Masya Allah. Nah itu ya. Nah juga sering ya kita dengar kalau kita mau baca Fatihah
bilangnya kita baca Sab'ul Matsani. Matsani. Selain umul kitab kan nama Al-Fatihah surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Matsani. Ya, ada juga yang bilang Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Hamd gitu. Banyak tuh namanya, bahkan Tobari menghitung tidak kurang dari 20 nama untuk surat Al-Fatihah. Nah, yang sering selain umul kitab Sab'ul Matsani. Apa maksudnya Sab'ul Matsani sesuatu? 7 yang terulang-ulang. Dalam sholat kan kita ulang-ulang. Oh, gitu. Ayatnya kan 7. Itu Sab'ul Matsani yang terulang-ulang. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal matsani wal qur'anal azim. Ya, dan telah aku berikan kepada engkau ya Muhammad 7 yang terulang-ulang, 7 ayat yang terulang-ulang, yaitu Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang agung. Masya Allah, ini luar biasa ini Ustadz ya. Jadi banyak sekali pembahasan yang jarang kita dengar gitu mungkin Pak Ustadz Gesta, Masya Allah. Tapi ini yang menarik tadi Ustadz ya, Al-Fatihah itu liftitahihi katanya kan, karena dia itu di awal kan. Kenapa nggak Al-Qari'ah aja maksudnya Al-Alaq aja yang jadi Al-Fatihahnya gitu, Masya Allah. Ternyata tadi itu karena memang dia karena hawat dia menghimpun isi Al-Qur'annya. Tapi yang menarik nih Pak Ustadz ya, dulu tuh kita waktu nyantri itu kan pernah tuh baca tuh bahwa Al-Quran itu terkumpul di satu surah, yaitu Al-Fatihah. Karena itu dia disebut dengan Ummul Kitab itu ya. Al-Fatihah itu terkumpul di Bismillahnya katanya. Iya. Bismillah terkumpul di huruf ba. Di huruf ba-nya. Ini menarik nih. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terhadap hal tersebut itu Pak Ustadz? Saya kalau nggak salah pernah baca itu Ustadz. Iya, begini. Ya, memang ada bahkan sampai yang paling akhir ba itu titiknya. Jadi nuqtatul ba ya. Kenapa kan? Ba ini jadi penting? Iya, kan? iya. Karena ketika kita mengucapkan Bismillah dengan ba atau tanpa ba misalnya, tanpa ba berarti kan Ismullah gitu kan, nama Allah. Iya. Dengan bi ya artinya apa? Jadi dengan. Nah, dengan bi berarti kita sudah menyertakan Allah. Oh, tadi itu ya. Itu tadi menyertakan Allah dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Dan insya Allah ada sebuah tulisan judulnya The Power of Bismillah. The Power of Bismillah. Itu salah satu yang diangkat adalah ketika kita membaca Bismillah, maka satu harusnya hadir rasa bangga. Sebagaimana kita pergi ke suatu tempat mengatasnamakan pimpinan perusahaan, ya kan? Kamu pergi ke konferensinya atas nama siapa? Atas nama direktur saya, gitu kan? Nah, Bismillah kan dengan nama, gitu. Nah, yang kita bawa bukan direktur lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya menghadirkan kebanggaan, menghadirkan kekuatan, dan menghadirkan kita menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Karena kata Imam Syarawi tadi, kaifa ya'sillah man kana Allahu ma'ahu. Masya Allah. Itu keren, itu kutipan kita pada hari ini. Man kana Allahu ma'ahu kaifa ya'sillah. Kalau Allah ini udah bersama kita, bagaimana sih mungkin kita maksiat sama Allah ya? Mustahil. Masya Allah, luar biasa. Tapi Pak Ustadz, waktu juga yang menghukum kita nih. Iya, ini part pertama kita. Pemirsa Insan BP Jam Sostek ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok kita lanjutkan di part kedua. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud dan juga Pak Ustadz Gesta Fibri Asisuddin. Saya Ahmad Nu'man selaku moderator pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.